Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kelas akuntansi 2024A dan yang saya hormati Pak Rendra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen basis data kelas akuntansi 2024A. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait entity relationship diagram. Next slide. Nah, tim kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri Ahmad Haris, lalu ada Iklima Fauzia, Putri Alivia, Risa Adinda, Adi Dandur, dan Surya Ayu. Next slide. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih IRD itu. IRD itu adalah entity relationship diagram. Nah, kalau kita bedah satu-satu, entity itu adalah entitas, relationship sebagai hubungan, dan diagram sebagai diagram. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, IRD ini adalah sebuah diagram visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan basis data, yang dimana isi dari IRD ini menunjukkan ada entitas, atribut dari entitas tersebut, dan relasi yang terjadi antara entitas satu dengan yang lainnya. Dan tentunya, IRD ini diperlihatkan secara detail dan terstruktur. Adapun komponen penyusun dari IRD ini ada entitas, atribut, relasi, dan garis. Next slide. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, komponen umum kan ada 4. Ada entitas atau entity yang dimana ini itu adalah sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Dan tentunya setiap entitas ini berbeda dengan satu dan yang lainnya. Dan yang kedua ada atribut. Atribut ini itu berfungsi sebagai ikon yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu karakteristik dan ciri dari satu entitas. Dan yang ketiga ada relasi yang dimana seperti yang kita ketahui relasi itu adalah hubungan. Jadi relasi itu adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Dan yang terakhir ada garis yang dimana ini itu adalah komponen yang menghubungkan antara satu entitas dengan relasinya dalam diagram IRD. Next slide. Nah, berikut adalah contoh diagram hubungan entitas. Dapat kita lihat itu kan ada kotak yaitu entity, dan yang kedua ada action atau relasi yang berbentuk belah ketupat, dan yang terakhir ada atribut berbentuk oval atau lonjong. Nah, untuk garisnya ada 3 yaitu one, zero or more, dan yang terakhir ada many. Kalau one itu adalah entitas yang dimana berhubungan dengan satu entitas saja, dan garis yang zero or more itu berarti sebagai garis yang menghubungkan antara relasi satu dengan 2 atau lebih dari relasi. Dan yang ketiga ada garis many yang dimana ini itu adalah garis yang menghubungkan antara satu entitas dengan banyak entitas. Dapat kita lihat diagram IRD ini kelihatannya gampang buat dibuat ya. Jadi untuk langkah-langkah membuatnya itu gimana sih? Dan caranya itu apakah ada cara-cara yang sulit atau bagaimana? Nah, untuk cara membuatnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan dan tahap optimasi IRD. Untuk yang pertama langkah-langkah membuat IRD. Yang pertama itu ada identifikasi dan penetapan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Nah, pada langkah ini tuh hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua objek penting yang harus ada di sistem atau entitas, lalu memastikan entitas itu benar-benar layak dimasukkan ke dalam IRD atau sebagai bagian dari basis data. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan atribut-atribut key. Nah, menentukan atribut-atribut key ini dari masing-masing himpunan entitas. Atribut-atribut key yang ditentukan itu merupakan atribut yang akan dijadikan identitas yang unik untuk setiap entitas agar tidak ada redundansi data atau data yang double. Contohnya itu transaksi dalam kurung ID underscore transaksi PK tanggal total ID underscore pelanggan FK. Selanjutnya, identifikasi dan penetapan seluruh himpunan relasi yang ada beserta foreign key-nya. Nah, langkah ini tuh berarti menentukan bagaimana entitas saling terhubung dalam sistem serta membawa primary key dari entitas itu ke entitas anak sebagai foreign key. Dengan adanya foreign key, hubungan antar entitas bisa direpresentasikan dengan jelas, integritas data terjaga, dan IRD menjadi dasar yang kuat untuk implementasi ke dalam basis data relasional. Selanjutnya, menentukan derajat dan cardinality rasio relasi. Nah, untuk setiap himpunan relasi sama dengan menetapkan jumlah entitas yang terlibat dalam hubungan serta berapa banyak keterlibatan antara entitas tersebut. Derajat di sini memberitahu mengenai bentuk relasi, sedangkan kardinalitas memberitahu kuantitas hubungan. Untuk yang terakhir itu melengkapi himpunan relasi dan penghalusan IRD. Nah, untuk pelengkapan himpunan relasi ini dilengkapi dengan atribut-atribut yang bukan kunci atau non-key dengan menambahkan atribut tambahan yang mendeskripsikan karakteristik entitas atau relasi selain atribut kunci. Untuk penghalusan IRD ini kondisional, tergantung IRD itu udah lengkap atau enggak. Selanjutnya tahap optimasi IRD atau final design. Nah, tahap optimasi ini dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Yang pertama yaitu melakukan next slide dulu. Jadi yang selanjutnya adalah tahap optimasi IRD. Nah, tahap optimasi IRD ini juga disebut final design, yang mana tahap ini dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama, yaitu melakukan dekomposisi entitas, yang berarti memecah entitas yang terlalu kompleks menjadi beberapa entitas yang lebih sederhana. Tujuannya adalah menghindari redundansi data dan memudahkan normalisasi data. Untuk yang kedua ada penggabungan entitas. Penggabungan entitas ini menggabungkan dua entitas yang mirip atau terlalu lemah berdiri sendiri. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menyederhanakan bentuk dari IRD.
Selanjutnya ada pengubahan derajat relasi dan penambahan relasi baru. Untuk pengubahan derajat relasi, maksudnya itu mengubah hubungan antar entitas dari binary ternary atau sebaliknya. Lalu untuk penambahan relasi ini, tahap yang dilakukan jika sistem berkembang dan butuh data tambahan. Untuk yang terakhir itu ada perubahan atribut yang merupakan pengubahan, pemecahan atau penambahan atribut pada entitas atau relasi. Tujuannya ini membuat data lebih akurat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi kan rekan-rekan saya sudah menjelaskan nih tentang apa itu pengertian IRD, terus komponen penyusun IRD, langkah pembuatan IRD. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh latihan soal. Nah, di sini tuh ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil, di mana informasi produk ini terdapat banyak sekali komponen, dan setiap komponen itu dipasok oleh satu atau lebih pemasok. Nah, di sini tuh kita diminta untuk membuat IRD. Nah, sebelum membuat IRD, kita pahami dulu aturan dari bisnis perusahaan tersebut, karena aturannya itu digunakan sebagai patokan untuk membuat IRD. Nah, di sini untuk aturannya, seorang penjual dapat menjual banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dijual oleh satu penjual. Seorang penjual dapat membeli banyak mobil, seorang pelanggan dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dibeli oleh satu pelanggan. Seorang tenaga penjual menulis satu faktur untuk setiap mobilnya. Pelanggan dapat mendapat faktur untuk setiap mobil yang dibelinya. Pelanggan mungkin datang hanya untuk melakukan servis, artinya tidak membeli mobil. Saat pelanggan membawa satu mobil atau lebih untuk diperbaiki untuk diservis, satu servis tiket ditulis untuk setiap mobil. Dealer mobil menyimpan riwayat servis untuk setiap mobil yang diservis. Mobil yang dibawa diservis dapat diperbaiki oleh banyak mekanik. Dan yang terakhir, mobil yang diservis mungkin memerlukan atau tidak memerlukan suku cadang. Next slide. Nah, sebelum masuk ke tahap pertama, ini terdapat kerangka jawaban, alur kita menjawab atau membuat ERD. Ya, yang tahap pertama itu menentukan entitas, tahap kedua menentukan atribut, tahap ketiga menentukan relasi dan kardinalitas, dan tahap terakhir itu membuat ERD. Next slide. Nah, setelah kita memahami aturan yang ada di perusahaan, maka kita menentukan entitas. Nah, di sini saya menemukan 10 entitasnya. Itu ada car, mekanik, service mekanik, customer part, service ticket, part use, salesperson, dan sales invoice. Nah, di tahap ini itu harus benar-benar fix dalam menentukan entitas, baru lanjut ke tahap berikutnya. Next slide. Baik, untuk tahap yang kedua yaitu menentukan atribut dari entitas yang tadi udah kita buat. Nah, di sini misalnya kita lihat di salesperson. Atribut dari salesperson itu ada salesperson ID, last name, first name. Nah, di situ ada ID. Kenapa kok ada ID? Karena ID di situ digunakan untuk membedakan. Misal di suatu perusahaan kan salespersonnya nggak cuma satu, pasti banyak. Nah, untuk membedakan salesperson satu dengan salesperson yang lain itu memakai ID. Dan di situ ada PK. PK itu primary key. Itu juga digunakan sebagai pembeda dari entitas satu dengan entitas yang lain. Nah, di situ juga ada integer dan juga string. Integer dan juga string itu bentuk bentuk penulisan. Misal integer itu tipe data untuk bilangan bulat. Sedangkan string itu bisa untuk karakter, misal huruf, angka, terus ada simbol, ada kode unik, dan lain sebagainya. Next slide. Next slide. Next slide. Nah, sekarang di tahap ketiga yaitu menentukan relasi dan kardinalitas. Relasi itu adalah hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Misal nih, ada card dan sales invoice. Hubungannya apa? Hubungannya card dijual melalui sales invoice. Customer mendapatkan sales invoice. Salesperson menulis atau membuat sales invoice. Itu namanya relasi. Nah, sedangkan kardinalitas itu yang ada di samping entitasnya itu. Misal 1,1, 0,1, 0, bintang itu namanya kardinalitas. Nah, 1,1 itu one to one, sedangkan 0,1 itu zero to one. Sedangkan yang 0, bintang itu zero to many. Nah, biar mudah pemahamannya, kita baca kardinalitasnya. Nah, itu kan ada card dan sales invoice. Nah, kardinalitasnya itu berarti satu mobil bisa mempunyai 0 atau satu sales invoice, sedangkan satu sales invoice itu pasti terikat dengan satu mobil. Jika masih bingung, itu ada yang customer dan sales invoice. Nah, kita baca kardinalitasnya, yaitu satu customer bisa mempunyai 0 atau banyak invoice, sedangkan satu sales invoice itu hanya untuk satu customer. Begitu seterusnya. Next. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas terkait tutorial IRD menggunakan Draw.io, yang dimana kita tahu Draw.io merupakan sebuah alat bantu untuk menggambar diagram secara manual, sehingga nantinya diagram ini akan mudah dipahami sebelum diimplementasikan ke DBMS yang gunanya menghubungkan antara pengguna dan database. Jadi IRD adalah sebuah kerangka atau sebuah dasar yang menjadi acuan atau patokan sebelum menggunakan DBMS gitu. Jadi langsung saja untuk tahap yang pertama masuk ke web Draw.io, yang dimana kita akan mempersiapkan kerangka jawaban untuk penyusunan diagram. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang sudah menentukan entitas, atribut, dan juga kardinalitas dari setiap entitasnya, kita langsung ke
web Draw.io-nya, lalu memilih Create New Diagram, kemudian beri nama file sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang selanjutnya kita akan memilih blank dokumen untuk halaman kosong. Setelah itu kita pilih Create. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan, yang dimana kita akan menyusun diagram sesuai dengan entitas dan atributnya. Jadi untuk menyusun diagram akan banyak tabel-tabel di sebelah kiri, yang dimana itu berisi banyak bentuk dan juga konektor yang nantinya berguna untuk penghubung antara atribut dan entitas satu dengan lainnya. Kemudian setelah itu kita pilih Shapes di panel sebelah kiri, karena di situ terdapat banyak pilihan panel seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu kita pilih untuk membuat IRD ini kita pilih Entity Relation. Jadi untuk membuat IRD kita lebih fokus ke kolom yang dimana Entity Relation itu isinya banyak kolom di sebelah kiri. Untuk memilih bentuk atau shape lain, kita pilih menu Shape di panel sebelah kiri tersebut. Kemudian kita bisa pilih More Shapes untuk memilih banyak entitas lain yang tidak ada atau belum muncul. Lalu kita centang untuk memunculkan di panel sebelah kiri begitu. Lalu setelah itu kita pada tahap ketiga kita tambahkan hubungan kardinalitas sesuai dengan kardinalitas setiap entitas dan atributnya. Setelah itu kita memilih kardinalitas. Sebelum memilih kardinalitas kita harus menggunakan konektor terlebih dahulu untuk menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Untuk itu dalam Draw.io terdapat banyak pilihan panah yang dimana kita dapat memilih dan juga mengcustom atau membentuk sesuka hati kita sesuai dengan kebutuhan tentunya. Lalu setelah kita menggunakan konektor dan memastikan semua entitas terhubung, kita bisa menghubungkan ke kardinalitasnya. Yang dimana seperti yang disebutkan teman saya sebelumnya, kardinalitas terdiri dari banyak macam. Ada yang kardinalitas berupa angka dan juga simbol. Tetapi di kasus ini kita menggunakan kardinalitas berupa angka, yang dimana ada kardinalitas one-to-one, yang dimana setiap entitas di satu sisi hanya dapat berhubungan dengan paling banyak satu entitas di sisi lainnya. Kemudian ada kardinalitas one-to-many, yang dimana satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas, tetapi entitas di sisi lain hanya dapat berhubungan dengan satu entitas saja. Seperti contoh yang paling simpel untuk memudahkan pemahaman, di mana satu klub sepak bola memiliki banyak sekali pemain, yang tentunya lebih dari 3, tetapi satu pemain sepak bola atau satu atlet sepak bola hanya bisa bermain dalam satu tim atau satu klub saja, begitu. Kemudian ada kardinalitas zero to many, itu seperti sebelumnya, yang dimana satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas, tapi entitas lain tidak dapat berhubungan atau zero dengan entitas lainnya, gitu. Kemudian kita ke tahap pengecekan dan penyimpanan, yang dimana ini merupakan tahap terakhir dalam membuat IRD dalam Draw.io. Setelah kita membuat seluruh IRD dengan cukup detail, tentunya kita harus memastikan tidak ada atribut atau entitas yang sama atau salah input. Kemudian setelah itu kita dapat menge-save atau menyimpan IRD yang telah kita buat sesuai dengan tipe dokumen yang kita butuhkan. Berikut merupakan tutorial membuat IRD menggunakan Draw.io. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah cara kita menyusun IRD menggunakan perangkat lunak Microsoft Visio. Nah, di sini saya menjabarkan dalam 4 tahap yang utama yang perlu diperhatikan. Nah, yang tahap pertama adalah menyiapkan data. Nah, data yang dimaksud itu meliputi daftar entitas, atribut, serta hubungan antar entitas yang sebelumnya sudah dianalisis. Nah, dengan menyiapkan data terlebih dahulu sejak awal, proses pembuatan IRD akan lebih terarah dan tidak menimbulkan perubahan yang berulang. Nah, selanjutnya adalah kita menyiapkan perangkat lunak Microsoft Visio. Tersedia, langkah berikutnya pastinya kita harus menyediakan software aplikasi Visio ini dipilih karena di dalamnya kita sudah difasilitasi dalam pembuatan diagram karena di dalamnya sudah mendukung simbol-simbol IRD. Nah, selanjutnya adalah input data sesuai dengan atribut. Nah, pada tahap ini setiap entitas beserta atributnya akan digambarkan lalu dihubungkan sesuai dengan relasi yang telah dianalisis sebelumnya. Ini diperlukan ketelitian yang sangat penting agar struktur IRD yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal tadi. Nah, langkah yang terakhir adalah pengecekan dan penyimpanan. Nah, tujuannya adalah memastikan tidak ada entitas, atribut maupun relasi yang terlewat atau keliru. Setelah dipastikan benar dan lengkap, hasil pekerjaan dapat disimpan
Nah, itu tadi adalah beberapa langkah yang diperlukan terhadap pembuatan ERD pada Microsoft Visio. Nah, untuk link lengkapnya akan ditampilkan setelah ini. Oke, halo teman-teman, di sini aku bakalan jelasin bagaimana cara membuat ERD menggunakan Microsoft Visio. Nah, sebelumnya udah dijelaskan sama rekan saya bagaimana cara membuat ERD menggunakan Drawio. Nah, sekarang kita bakalan menggunakan Microsoft Visio sebagai sarana untuk membuat ERD. Nah, pastinya Microsoft Visio udah pada tahu kan, karena di semester 1 kita sudah mengulas terkait perangkat lunak ini. Nah, untuk Microsoft Visio pastinya nanti di awal-awal teman-teman bakalan dikasih pilihan mau pakai dokumen apa. Nah, nanti bisa pilih blend dokumen, blend drawing, terus nanti ada pilihan create. Nah, teman-teman bisa klik logo tersebut. Terus bakalan masuk ke halaman ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih template yang bakalan teman-teman gunakan, itu bebas. Kalau teman-teman punya rekomendasi terus punya template sendiri yang sekiranya teman-teman suka, boleh banget dipakai. Namun khusus ini aku bakalan pakai data flow diagram. Nah, karena di sini tuh ada resep yang sangat aku butuhin buat membuat ERD kayak persegi panjang untuk menggambarkan himpunan entitas, terus juga ada elip, oval buat menggambarkan atribut-atributnya, terus juga ada diamond buat menggambarkan hubungan antara entity, dan ada juga garis yang menghubungkan hubungan antar entitas. Itu. Oke, langsung saja ke individu. Nah, yang pertama teman-teman harus nentuin entitas mana yang bakalan menggunakan pertama kali. Kalau di sini saya bakalan pakai ini. Nah, karena entity ini punya dua sebelumnya teman-teman harus siapkan data yang bakalan teman-teman pakai. Nah, kalau aku pakai ini, nah udah tak input di sini, ini ada 10 entitas yang siap pakai. Oke. Nah, karena tadi aku pakai ini 100%. Nah, ini kan ada dua atribut. Nah, dua atribut ini bakalan dicantum juga di sini. Dua-duanya. Tadi ada first name. Terus ada juga first name. Nah, terus dihubungkan dengan garis ini. Nah, terus ini disambungin dengan titik lainnya. Kalau di sini aku nyambungin ke ini sales invoice. Boleh saja yang kedua. Terus kita gunakan yang baru hubungkan antara entity sini karena hubungannya saling mengelola, maka namanya pengelola tuh. Nah, dalam dihubungkan dengan garis terus karena punya ini menu tuan. Nah, teman-teman bisa kasih kita di sini yang kedua. Terus karena menu itu namanya bintang, terus bintang, terus satunya di sini. Nah, oke, bisa. Oke, sip. Nah, ini sudah teman-teman. Karena di sales invoice ada 5 atribut, maka masuk semua. Ada invoice number, date, terus ada ID, terus ada customer ID. Nah, ini juga semua ada di sales invoice. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bakalan aku cepat karena banyak mau aku juga. Oke, sudah selesai untuk membuat ERD pada Microsoft Visio. Nah, jadi teman-teman, nah, untuk akhirnya kita periksa apakah si entitas sudah berhubung dengan entitas sama lain, juga entitasnya sudah tidak. Karena di sini saya manut sebuah soal, jadi sudah disesuaikan dengan soal yang ada. Oke, selanjutnya kita simpan ke tabel masing-masing ya. Sini. Oke. Oke, langsung aja sesuai teman-teman. Oke, selesai. Oke, itu tadi adalah cara pembuatan ERD menggunakan perangkat lunak Microsoft Visio. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang materi yang terakhir ya ini tutorial ERD dengan Power BI. Sebenarnya nih tidak jauh beda dari rekan-rekan saya kayak Putri dan Haris tadi yang menggunakan Drawio dan juga Visio. Di sini sama saja. Yang pertama siapkan data menggunakan Excel. Bedanya kalau kita menggunakan Power BI, kita ini datanya harus lengkap teman-teman. Nah, nanti kita untuk datanya kita menggunakan data dummy. Yang kedua input file, terus input file ke Excel ke Power BI. Selanjutnya kita akan masuk ke table view. Di situ kita untuk melakukan pengecekan apakah data ada di Excel tadi udah masuk semua atau belum. Terus kita masuk ke model view untuk membuat entitas atau sistem ERD-nya sesuai dengan hubungan dan kardinalitas datanya sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan sama seperti yang lain, untuk tahap yang terakhir yaitu cek dan simpan. Pastikan kembali bahwasannya data kalian sudah benar dan valid. Berikut saya akan tampilkan video pembuatan sistem ERD dengan Power BI. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sistem ERD dengan menggunakan Microsoft Power BI. Jadi sebelumnya teman-teman saya sudah mencontohkan dengan Drawio atau dengan Visio yang sudah pernah kita lakukan di episode 1. Kalau sekarang kita akan menggunakan Power BI tanpa login terlebih dahulu. Kenapa saya tidak login? Karena saya menggunakan akun pribadi, jadi belum bisa. Karena di sini loginnya itu menggunakan sebuah akun yang terikat dengan database perusahaan. Tapi menggunakannya. Nah, kita sekarang masuk ke Excel. Nah, sudah dijelaskan rekan saya di kerangka jawaban bahwa kita tidak memiliki 10 entitas dan juga 10 atribut. Nah, setiap entitas nantinya kita masukkan di satu sheet. Jadi satu sheet ada satu entitas. Misalnya ada service tiket dan seterusnya. Itu entitas. Nah, di setiap entitasnya seperti misalnya service ini kan ada atribut. Nah, ini atributnya kita taruh di atasnya. Aku bold nih, bold.
Bold itu atributnya. Nah, namanya juga kita membuat sistem ERD, maaf, kita harus mempunyai data, karena kan ini terikat dengan database. Jadi karena di soal itu tidak memiliki data yang spesifik, jadi kita di sini bukan data dummy, data yang bebas gitu. Dengan minimal 20, lebih banyak data lebih baik. Nah, sini ada data, pokoknya kita isi data. Nah, kalau sudah kita save, di sini aku save-nya dengan Power BI underscore data, bebas mau save seperti apa. Selanjutnya masuk ke Microsoft Power BI. Nanti pertama awalnya seperti ini kalau kalian belum login ya. Nah, kita klik Bank Report. Nanti muncul look seperti ini. Kalau misalkan kasih data perusahaan dan saya sudah turun dari sini sudah Excel. Tapi di sini kita langsung input data dari Excel. Nah, kita masukin file yang tadi. Nah, dan kalau misalnya sudah muncul seperti ini, setiap entitas yang muncul kan, setiap sheet yang muncul, nah kan centang semua. Nah, yang sugesti tadi nggak usah, karena invoice summary masuk atribut di entitas sales invoice. Jadi kita langsung load. Nah, kalau misalnya sudah masuk, nanti ada muncul di sini datanya ada 10. Nah, di sini ada visualization, tapi ini out of topic, jadi kita akan masuk ke table view. Nah, ini udah muncul 10 entitas dan juga ada atributnya di sini sesuai dengan sheet kita di Excel. Di sini ada yang salah di contohnya last name, harusnya masuk kolom 1 last name, kolom 2 first name, kita bisa edit. Nah, kita edit kan, terus isi di sini. Nah, kalau kalian sudah cek semua dan aman, kan kita bisa lanjut ke ini, model view. Nah, ini langsung muncul teman-teman tuh. Muncul semua, nanti tinggal kita connect satu sama lain. Nah, kita buka yang hubungan dan kardinalitas sesuai jasa saya. Contohnya ini ada penjual faktur atau sales invoice dengan sales person memiliki kardinalitas one to many. Nanti kan kita connect di sini. Invoice sama dengan first name. Tuh. Langsung nih, one to one kan bisa langsung ganti. Itu one to many sesuai kardinalitas tadi ya, kan bisa apply langsung save. Tuh, jadi kayak ini teman-teman. Tuh. Terus kita akan melakukan hal itu sampai kardinalitas bisa sampai. Contoh kedua, misalnya hubungan sales invoice dengan car. Mereka kalau masih biasa bisa langsung isi. Tuh, kayak gini. Nah, kita lanjutkan terus sampai selesai. Terus saya udah jadi lah sistem RD simple, tidak pakai database dengan MSQL. Kayak gini udah saya baca. Sudah kan, oke, siap kita mulai. Baik, sekian video tutorial pembuatan sistem ERD dengan Microsoft Power BI. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelumnya kami telah menyiapkan kuis untuk rekan mahasiswa dalam melatih kepahaman tentang bab ini. Namun karena kelas diadakan, maka kuis akan kami bagikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.